Hai, em, aku bingung sih mau mulai dari mana. Em, aku gagal untuk konsisten ngebuat video dokumentasi setiap hari di tahun 2025. Aku udah berhenti seminggu, kayaknya 8 hari. Dihitung dari hari Senin, karena di hari minggu lalu, persis minggu lalu, ini hari Selasa sekarang by the way, sore hari Senin, tanggal 16, hari Senin tanggal 16 bulan 6. Terakhir kali aku buat video itu di hari Minggu, minggu lalu, Sabtu Minggu, ini 16, tanggal 9 mungkin ya. Aku udah ada bikin videonya, aku udah ada take videonya di hari Minggu pagi buat opening sama Gia di hari ke-12 itu aku ingat. Tadi aku baru cek juga, barusan cek. Aku seminggu nggak 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 buat video kayak gini karena apa ya, ada hal yang membuat aku tuh males. Aku oke, mungkin aku cerita dulu aja ya. Di hari Sabtu minggu lalu aku pergi ke Brastagi kan, itu aku masih nge-vlog di hari ke-11. Di hari ke-12 juga di hari Minggu aku juga bikin take video. Terus tiba-tiba kayak males gitu, nggak ada gairah, nggak ada semangat hidup, padahal tuh posisi lagi staycation sama keluarga, lagi jalan-jalan, lagi liburan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya bang, ya begitu. Sebenarnya bukan karena nggak tahu kenapa sih, ya ini efek dari aku sendiri lagi. Ya ini berat berat banget, tapi aku aku harus hadapin ini. Jadi mungkin aku nggak tahu lah ya, di pikiran aku punya skema baru. Kayak aku terinspirasi dari vlognya Bang Panji Pragiwaksono. Aku manggilnya bang atau mas atau om ya, soalnya dia umurnya udah 40-an cuy, 45 atau 46 gitu. Seharusnya sih manggil om ya, tapi kayaknya nggak pantas dipanggil om, dia kayak panggil Bang Panji atau Mas Panji gitu. Tapi kayaknya aku manggilnya Bang Panji aja deh, Bang Panji Pragiwaksono. Dia mempunyai konten namanya .id weekly vlog. Jadi dia merangkum semua kegiatannya di dalam satu video, dan dia kayak monolog gini. Jadi dia menceritakan apa aja yang dia lakukan di dalam satu minggu gitu. Jadi aku kayak terinspirasi dari situ akan membuat hal yang serupa seperti itu. Jadi aku akan nge-recap apa aja yang terjadi di diriku selama satu minggu. Oh, sorry, aku ada dua skema. Itu skema pertama, kan weekly ya. Kalau aku mau yang daily. Skema keduanya adalah daily. Jadi aku cuman monolog kayak gini di di malam hari, karena kan berakhirnya di suatu hari itu malam gitu ya. Kita mulai sebuah hari itu di pagi hari dan kita mengakhirnya di malam hari. Jadi aku akan nge-recap, akan monolog, akan bercerita apa aja yang aku laluin di dalam satu hari ini. Kayaknya itu lebih interesting, dan itu juga membantu aku untuk biar ingat, mengasah, melatih ingatan aku kayak apa aja yang udah aku lakukan day by day gitu, or apa yang or atau apa aja yang udah aku lakukan di satu hari itu.
Jadi aku recap semuanya dari bangun pagi, aku ceritainnya monolog kayak gini kurang lebih. Untuk masukin footage kayaknya, aduh lihat nanti deh, karena kayaknya mager, bukan mager sih, kayak lebih nggak tahu cara editnya dan apa. Karena tujuannya nggak yang gimana-gimana, tujuannya hanya untuk mendokumentasikan diri aja gitu. Ingin mendengar cerita-cerita apa yang terjadi di hari ini, itu aja sih. Tapi seharusnya kalau ada footage itu lebih menarik sih, seharusnya lebih lebih oke sih, lebih bagus. Tapi nanti aku coba ya, aku coba. Jadi mungkin di video kali ini setelah aku menghilang seminggu lebih, hampir 8 hari, bukan hampir, udah 8 hari, kayaknya aku mau nge-recap apa aja yang udah terjadi, like what happened in a week, you know. Jadi ya dimulai dari aku minggu lalu liburan, dari aku liburan sama keluarga staycation cuma 1 malam doang. Sabtu siang berangkat sampai hotel sekitar jam 3, check-in semua segala macam, foto-foto, aku ketiduran sebentar di sore hari. Terus ya udah malamnya aku sempat main biliar sama Damar sama Mama, bertiga main biliar sama Bu Yanti. Bu Yanti itu ya orang yang senang bantu-bantu di rumah inilah, kawannya Mama juga. Baik-baik, orang yang baik. Main biliar malamnya, terus ya udah tidur. Itu di malam itu aku memiliki apa ya, my anxiety is appear man, is come out. Itu come up, came up. Ya, my anxiety came up. Itu ya, apa ya? Ya, anxiety. Itu yang beneran nyata, real. Dan ada yang terjadi gitu di dalam fisik kita, di dalam mental kita, itu yang beneran terjadi. Gara-gara ya aku mengingat dia, aku ngestok ya. Terus ya berlalu di hari Sabtu, berat, jujur berat, tapi aku paksa tidur tuh, akhirnya tertidur. Tertidur dan ya besok paginya juga langsung aku mandi, sarapan di hotel ya sama Mama yang lainnya juga. Habis dari situ ya foto-foto, habis itu kita orang ke Vivi restoran namanya, di dekat Silalahi, Paropo. Habis dari itu ya balik, aku by the way motoran, tapi ke Vivi restorannya, ke Silalahinya nggak pakai motor, ikut di mobil. Jadi motor parkir di hotel, habis dari Vivi balik ke hotel ngambil motor lalu pulang ke Medan. Ya sampai rumah jam 10 malam, so tidur istirahat semua. Ya selesai di hari Minggu. Di hari Senin ya aktivitasku seperti biasanya, aku hanya narik dong ya. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa aku narik. Ya Senin, Selasa, Rabu. Oh ya seminggu ini aku narik. Sorry, ada yang narik gak ya? Aku narik semua, tapi ada yang berangkatnya sore kan. Oh ya di hari Senin aku tuh kan, kayaknya kalau misalkan seminggu sekali terlalu banyak yang ke skip pasti gitu, karena ya memang ingatanku pendek, nggak ngerti kenapa. Jadi ya gitu. Sebentar, kayaknya lebih bagus di TV deh. Nah kan jauh lebih bagus sih ya. Jadi di hari Jumat, pokoknya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ya hari kayak hari biasanya aja, kayak
vlog-vlog sebelumnya seperti apa, aku nunggu orderan berjam-jam. eh ya that's it. Seperti itu. Nah, di hari Jumat aku datang ke sidangnya Lutfi. Hari Jumat aku di sidangnya Lutfi. Itu ada foto-foto, terus ada kawan SMP, kawan kelas SMP aku yang jadi kawan SMA juga, satu sekolah sama dia tapi beda ruangan, beda jurusan. Dia IPA, aku IPS. Dia ngechat aku di hari Kamis itu, ngirim proposal project gitulah, high tech project. Jadi ya kayak ada project-projectan gitulah. Kayaknya itu aku ceritanya nanti aja ya, next day. Bukan next day juga sih, next week lah, karena projectannya kayaknya mulai pertemuan pertamanya itu di minggu. Pas aku sih bilangnya minggu ini ya, cuman nggak tahu kapan. Jadi nanti update nya. Ya, aku suruh si Pani, panggilannya namanya Pani. Aku suruh si Pani suruh datang ke tempat sidangnya Lutfian jadi Pancabudi, Universitas Pancabudi. Jadi ya aku suruh si Pani datang ke situ, dan ya udah kita meeting di situ untuk pertama kalinya. Dan itu aku udah 5 tahun gak ketemu dia gitu. Dan by the way dia 2 kali tuh ngirim proyekan kayak gitu ke aku. Tapi yang pertama aku di ghosting dia yang ngirim tapi dia yang cabut, nggak tahu kenapa. Ya dia udah nggak apa-apa. Jadi ini dia ngirim lagi dan berharap bisa kerja sama, dia pengen partneran sama aku. Dan dia will see lah. Oke, dan apa namanya, itu dari Jumat. Dan Jumat malamnya aku juga nongkrong di login sama Lutfi juga, ceweknya Uci, Dinda Fadia sama Dimas. Pacarnya Dimas, Dinda. Sama Arpan juga, Arpan aku. Jadi berenam, kita orang tuh nongkrong di login. Ya seru-seru, nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol semua segala macam. Ya seru-seru. Dan di hari Sabtunya aku, wait, narik juga. Narik ya, aku Sabtunya narik seperti biasanya aja. Terus malamnya aku ke rumah Aldi. Main PUBG. Seharusnya sih nginep ya, cuman mama ngechat sekitar setengah jam 4 gitu, mau pakai mobil gitu. Jadi aku nggak jadi tidur di rumah Aldi, dan aku pulang ke rumah. Sampai rumah jam-jam sekitar jam setengah 6, langsung tidur. Bangun sekitar jam 12, mandi, langsung narik lagi hari Minggu. Sampai malam juga. Dan hari Seninnya tadi aku pagi bangun sekitar jam setengah 9, ya setengah 9, langsung berangkat, mandi semua segala macam, berangkat kampus. Seharusnya kan berangkat kampus, udah janjian bimbingan sama dosen pembimbing itu jam 9.30. Aku udah bikin janji sama dosen pembimbing aku. Terus ya udah terakhirnya ngaret sampai jam 12. Jadi dia katanya ada sidang di jam segitu. Terus aku bilang, ya udah Bu, agak siang. Ya udah, kan panggilannya Kak, dia maunya dipanggil Kak. Ya udah Kak, rada siangan aja nggak apa-apa. Eh, Kalau Kakak ada waktu juga siang juga nggak apa-apa gitu. Aku kalau nggak salah aku bilang ya. Terus bisa katanya jam 12 bisa. Ya udah terakhirnya jam 12 lah bimbingannya. Aku narik, dapat 2 orderan, terus sebenarnya dapat 3 orderan, tapi orderan ketiga itu makin jauh dari kampus. Sedangkan jarak dari lokasi posisi aku saat itu ke kampus itu 1 jam, bisa 1 jam. Dan aku dapat orderan yang makin jauh dari kampus, jadi aku takut telat. Jadi aku cancel orderan ketiga. Ya udah, jadi aku jalan bergerak dari posisi itu ke kampus sampai pas jam 12 kurang ngeprint. Dan habis ngeprint selesai jam 12 pas, aku langsung datang ke ruang pusat kajiannya, tempat bimbingannya. Ternyata dia ada tamu, ngobrol sama tamunya sejam juga. Jadi aku nunggu lagi sejam, jam 1 baru mulai bimbingan. Dan bimbingannya setengah jam, dan aku itu mungkin ya ada sedikit obstacle ya. Jadi skripsiku disarankan untuk ganti judul karena dia nggak advance di bidang itu, di fast fashion dia nggak tahu. Jadi ya
belum tahu lah, dan aku nanti hari Jumat bakalan bimbingan lagi sama dia, dan aku nggak tahu nih gimana. Itu sih ya. Habis dari kampus aku jam 2 aku sholat dulu di masjid kampus sambil ngecas, dan jam 3 atau jam 3-an aku udah mulai cabut lagi keliling cari orderan, beli nasi bungkus buat makan siang sama kerupuk 2.000. Minumnya minta dari rumah makan nasi bungkus ya, aku minta air di situ. Ya, terus aku beli 10.000 kue pancung gitu, kasihan aku ngeliatnya, tapi sebenarnya agak nyesel sih aku beli 10.000, karena ya aku juga lagi keterbatasan duitnya, malah beli jajan-jajan kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, bantu-bantu, aku mikirnya bantu-bantu makanya mau beli gitu. Dan ya, aku nunggu, alhamdulillah hari ini dapat 5 orderan 120.000 dari pagi. Ya dia nggak apa-apa, nggak perlu komplain, nggak perlu ngeluh, laki-laki ya harus kuat lah, harus kuat. Tapi ya jangan mau ada di posisi ini terus menerus, harus cari peluang lain lah, kesempatan lain gitu. Jadi ya selesai. Oh ya, dan hari ini aku nggak tahu kenapa aku adalah alhamdulillah dapat rezeki 71.000 dari kayak cuman ngikutin, dan jadi aku dapat telepon dari merger Indonesia, perusahaan apa nggak tahu. Intinya aku dapat asbak sama parutan kentang gitu, dan aku dimasukin grup sama mereka, jadi kayak ngikutin step-step mereka, ngikutin saran-saran mereka, kayak misalkan bukan bantu promosi, bantu ngefollow akun-akun yang ada di Shopee, aku dapat duit gitu. Aku dapat 71.000 satu hari ini, dan besok juga jam 10 pagi katanya dimulai lagi eventnya. Oke, jadi ya alhamdulillah dapat duit 71.000. And ya aku rasa cukup ya. Kayaknya daily monolog gitu kayaknya seru sih. Kayaknya aku buat daily monolog sih. Eh, ya, aku rasa cukup hari ini. Terima kasih. Oh ya, satu hal lagi yang aku kesalin dari diriku adalah selama seminggu kemarin sholatku berantakan banget, sholatku hancur, aku males sholat, aku pura-pura sholat, kacau kacau banget, jadi aku mau memperbaiki diri lagi, restart again. Yeah. Yeah, it's ya, aku rasa cukup. Terima kasih diri. Aku kayak gini tandanya ingin mengapresiasi diri aku sendiri gitu. Jadi ya, terima kasih ya, kuat-kuat ya.